Janji Aziz Samsudin kembali terbukti setelah namanya mondar-mandir di dalam sidang dakwaan AKP Robin, mantan penyidik KPK yang terjerat kasus hukum. Kini Aziz mangkir dari pemeriksaan. Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan Aziz dalam dugaan korupsi penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Aziz diduga terlibat dalam kasus suap dana alokasi khusus tahun 2017-2018 di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kasus disebut Aziz diduga memberikan suap senilai lebih dari 3 miliar rupiah dan 36.000 dolar Amerika Serikat kepada AKP Robin agar proses penyelidikan yang menjerat dirinya dan Alisa Gunado dalam perkara suap DAK APBNP 2017-2018 dihentikan KPK. Penyidikan ini dilakukan sejak awal September 2021 yang lalu. Adapun mengenai konstruksi perkara, kemudian pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan pasal-pasal yang diterapkan saat ini belum dapat kami sampaikan. Namun demikian, terkait pengumuman nama tersangka, kami pastikan akan dilakukan pada saat tim penyidik KPK telah cukup melakukan kegiatan penyidikan ini. Dan kemudian dilakukan upaya paksa, baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dimaksud. Selain Lampung Tengah, Aziz Samsudin juga diduga memiliki banyak peran dalam kasus yang menjerat AKP Robin. Dalam kasus Wali Kota Tanjung Balai, Aziz juga berperan mengenalkan Robin kepada M. Syahrial, Wali Kota yang kini telah menjadi tersangka. Saat itu Syahrial meminta kepada Robin agar KPK tidak menaikkan kasus di Tanjung Balai ke tingkat penyidikan. Selanjutnya Aziz juga diduga menggunakan jasa AKP Robin dalam perkara Lampung Tengah. Jaksa juga menyebut Aziz menjadi sosok yang mengenalkan AKP Robin kepada Rita Widiasari, mantan bupati. Dalam sidang dakwaan pekan lalu, AKP Robin membantah menerima suap dari Aziz Samsudin. Terkait Saudara Aziz Samsudin dan Alisa Gunado, saya tidak menerima uang dari yang bersangkutan yang berikut dari Ajay Muhammad Priyatna sebesar 507 juta rupiah, Saudara Usman Effendi sebesar 525 juta rupiah, dan Saudara Rita Widiasari. Nah, itu tadi sudah masuk pokok perkara, jadi AKP Robin diangkat menjadi penyidik KPK pada Agustus 2019, sementara kasus suap terjadi dalam rentang Juli 2020 hingga April 2021. Atas perbuatannya, AKP Robin didakwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya, pemirsa, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin sore tadi ditangkap di kediamannya. Penangkapan ini dipastikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Menurut Firly, setelah Aziz tidak datang untuk memenuhi pemeriksaan, mereka kemudian menyambangi kediaman Aziz untuk memastikan apakah Aziz sakit atau tidak. Bersama tim KPK, datang pula tim kesehatan dan di rumahnya sambil menunggu kedatangan kuasa hukumnya, Aziz kemudian diperiksa. Tes antigen hasilnya negatif. Kemudian Aziz mempersiapkan diri dan setelah didampingi oleh kuasa hukumnya, Aziz kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Ya, sebelumnya Aziz tidak datang ke gedung KPK karena menyampaikan kepada pihak KPK ia sedang isolasi mandiri karena beberapa hari yang lalu bertemu atau kontak fisik dengan seseorang yang ketahuan terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi KPK tidak percaya begitu saja. Sore hari tadi mereka mendatangi kediaman Aziz dengan membawa tim kesehatan yang langsung memeriksa atau melakukan tes antigen di kediamannya. Setelah hasilnya dinyatakan negatif, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin langsung dibawa ke gedung KPK. Tapi di gedung KPK, menurut reporter kami tadi Vito Erlangga, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR swab test sebelum kemudian diperiksa sebagai tersangka penyalahgunaan dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah.
Kita kembali ke gedung KPK. Rekan kami Vito Erlangga tetap ada di sana untuk mengupdate situasi tentang penangkapan Aziz Samsudin malam hari ini. Vito, apa yang bisa kami ketahui dari perkembangan terbaru dari gedung KPK? Ya, baik Latif dan pemirsa, terkait dengan perkembangan terkini penangkapan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin, nampaknya memang dalam waktu dekat Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengeluarkan statement atau keterangan terkait dengan penangkapan pada malam hari ini. Yang mana jika kami melihat di ruangan konferensi pers sendiri nampak sudah ada persiapan dari tim KPK yang nampaknya akan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat. Kemudian memang Latif dan pemirsa bahwa saat ini kami masih menunggu terkait dengan keterangan dari KPK terkait dengan datangnya Aziz Samsudin di Gedung Merah Putih KPK pada malam hari ini. Setidaknya ada 4 poin yang kami masih tunggu dari keterangan KPK, di antara lain adalah terkait dengan konstruksi perkara, kemudian pasal apa saja yang disangkakan, kemudian status tersangka serta siapa saja yang terlibat, serta kronologi dari dugaan suap dana alokasi khusus APBN perubahan di Lampung Tengah yang terjadi pada 2017 lalu. Yang mana Latif memang jika kita tarik ke belakang, sejumlah nama Aziz Samsudin ini mencuat saat adanya pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh AKP Robin Patuju, yang mana seperti kita ketahui bahwa Robin Patuju ini merupakan mantan penyidik KPK yang saat ini sudah menjalani hukuman dan sempat terlibat dalam sejumlah kasus suap. Antara lain pertama yaitu adalah dalam perkara Wali Kota Tanjung Balai, yaitu mantan Wali Kota Tanjung Balai, maksud kami Muhammad Syahrial, yang mana dalam perkara ini jaksa KPK mengatakan bahwa AKP Robin Patuju dikenalkan dengan mantan Wali Kota M. Syahrial oleh Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin. Kemudian pertemuan keduanya ini juga difasilitasi oleh Aziz Samsudin, yang mana dalam pertemuan tersebut Syahrial menjelaskan bahwa dirinya sedang tersandung kasus KPK. Maka dari itu Syahrial selaku mantan wali kota sendiri meminta kepada mantan penyidik KPK Robin Patuju ini untuk membuat kasus jual beli jabatan di Tanjung Balai yang sedang dilakukan penyelidikan oleh KPK ini tidak naik di tingkat penyidikan. Itu merupakan salah satu kasus yang menjerat Aziz Samsudin, namun masih ada beberapa kasus lainnya. Latif. Ya, oke. Vito, kita akan bergabung dengan Bang Saur Siagian. Tapi nanti kami akan kembali ke Anda untuk mengupdate perkembangan terbaru dari gedung KPK. Terkait penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin, kita akan berbincang dengan pegiat anti korupsi Saur Siagian. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam, Bung Latif. Kita mengapresiasi KPK untuk penangkapan malam hari ini. Kalau Abang sendiri bagaimana? Saya kira ya, hanya kita jangan euforia soal berhenti di Aziz Samsudin, karena kalau kita baca dakwaan kan bukan hanya satu kasus yang menimpa beliau, tetapi kalau kasus ini diduga soal yang berkaitan di Lampung, tetapi juga yang di Sumatera Utara. Yang di Sumatera Utara itu juga kan terkait bahwa ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli dengan salah satu terkait kasus tersebut atau yang sudah jadi terdakwa. Nah, kalau Aziz Samsudin mengatakan dia akan bongkar semuanya, saya kira yang paling penting adalah harus membongkar kasus itu sampai tuntas. Karena kalau kita lihat kan
yang menyangkut beliau ini sangat banyak kasus. Nah, dugaan kita permainan yang di KPK yang beliau ancam itu yang saya kira kita tunggu supaya itu dia terbuka. Begitu, Bung Latif. Ya, baik. Bang Saur, saya ingin penjelasan dari Bang Saur sebagai pegiat anti korupsi tentang konstruksi kasus ini. Yang kita tahu selama ini bahwa nama Aziz itu disebut-sebut ikut mencampuri kasus di Tanjung Balai. Tapi kemudian yang justru menjadikannya tersangka adalah kasus di Lampung Tengah. Apakah ini artinya kasus tersebut dibuka kembali setelah penyidiknya ditangkap atau bagaimana, Bang? Iya, barangkali kan sudah lama memang menyangkut nama beliau itu dikait-kaitkan kepada KPK atau dia selalu menjadi makelar perkara. Nah, mungkin konstruksi daripada jaksa penuntut umum dalam konteks ini KPK, mana bukti yang sudah cukup, yang menurut mereka itu valid untuk segera ditetapkan tersangka, barangkali itu yang diprioritaskan oleh jaksa penuntut umum atau dalam hal ini penyidik daripada KPK yang akan segera barangkali dibawa ke pengadilan. Oke. Nah, sambil mengembangkan kasus-kasus dugaan yang melibatkan beliau, setidaknya kan ada beberapa kasus yang melibatkan beliau yang dikatakan oleh saudara siapa itu yang mantan penyidik daripada Robin KPK 47. tersebut. Saudara Robin 47. Ya, oke. Bang Saur, dalam sistem hukum kita, jika seseorang itu memiliki banyak kasus, apakah kasus kedua itu sudah bisa langsung dibuka sebelum kasus satu selesai diponis atau bagaimana, Bang? Sebenarnya tidak ada aturan bisa bahwa seseorang itu didakwakan di di kasus yang berbeda. Misalnya contoh Joko Chandra, dia menghadapi kasus ketika ditetapkan oleh polisi, ada beberapa kasus yang dihadapi dalam waktu yang bersamaan. Artinya yang satu belum putus, tetapi kasus yang lain tetap bisa dijalankan. Kalau dalam sistem hukum kita kan yang penting jaksa penuntut umum telah memiliki cukup bukti, kemudian kasus ini dibawa ke pengadilan. Saya kira itu dasar hukumnya, satu kasus itu kemudian dibawa ke sidang atau ke meja hijau. Itu konstruksi hukum kita, Saudara Latif. Oke. Cukup bukti baru kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Terkait dengan performance-nya KPK belakangan ini penyidik mereka ternyata bisa dipengaruhi oleh orang luar, tokoh politik, untuk kemudian mengubah kasus. Lalu kemudian malam ini ternyata mereka menangkap paksa orang tersebut. Apakah ini KPK mau membuka kotak Pandora untuk membersihkan diri? Saya kira banyak juga orang berpendapat demikian. Bahkan tentu kita silakan saja publik, karena kasus TWK 56 staf KPK yang sangat kontroversial yang sekarang ini sedang polemik. Kemudian publik mengatakan mereka segera melakukan OTT, dan kalau kita lihat kan ini kasus yang menyangkut saudara Aziz Samsudin itu kan kasus-kasus ini dalam periode saudara Firly. Nah, saya nggak tahu pernyataan saudara Aziz Samsudin akan membuka semuanya kalau sampai dia coba. Nah, kita kita tunggu. Kita mendorong lembaga ini tidak mengalihkan isu soal kasus 57 ini, tapi mereka memang membuktikan bahwa mereka masih memiliki komitmen untuk pemberantasan korupsi. Hanya kan mengapa sampai 1, 2 perkara, 3 perkara di dalam kasus ini melibatkan dia dan saudara Robin sampai menerima puluhan miliar dalam beberapa kasus
bagaimana integritas pemimpin sesungguhnya sudah tidak dihargai sampai penyidiknya berani melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang sangat serius itu. Oke, dan mungkin malam ini mereka ingin membersihkan diri, Bang Sawar ya. Bang Sawar, masih banyak yang ingin kami gali dari Abang, tapi kita harus break dulu sebentar Bang ya. Nanti kita akan kembali ke Abang lagi.